Saudara-saudara, saya baru saja berbincang-bincang dan mendoakan seorang bapak yang berasal dari Gresik, tapi rupa-rupanya dari logatnya kelihatannya berasal dari Batak, ya. Dan bapak ini mempunyai penyakit dan dia sharing kepada saya, dan penyakitnya ini sepertinya masih ada relevansinya dengan penyakit saya juga, ya, yaitu seputar masalah pembuluh darah, ya. Dan setelah kami sharing-sharing dan saya mendoakan bapak ini, beliau berkata dia mendapat insight dan juga mendapat berkatlah dari sharing-sharing saya. Dan saya pikir saudara, mungkin ada baiknya juga saya men-sharingkan saran-saran saya kepada bapak itu bagaimana mengusahakan kesehatan kita sendiri, ya saudara, ya. Saya menyarankan 4 hal tadi yang saya sendiri juga lakukan. Maka kalau saudara memperhatikan judul video ini, ya saudara lihat di thumbnail, itu judulnya Bagaimana Saya Mengalahkan Penyakit Jantung. Itu ada istilah mengalahkan, ya, seolah-olah seperti terlihat sombong ini, ya, tapi bukan sombong saudara, ya. Saya sengaja memilih kata itu mengalahkan penyakit jantung untuk memberi semangat bagi saudara yang mungkin saat ini sedang sakit atau sedang bergumul atau berjuang melawan penyakit tertentu. Ya, puji Tuhan kalau penyakitnya mungkin seputar pembuluh darah, ya, sama seperti saya dan sama seperti Bapak itu tadi, ya. Nah, saudara-saudara, saya tahun 2011 kalau saya tidak salah, itu pernah mengalami gejala serangan jantung seperti yang saya alami tahun 2020 yang lalu. Yang pada akhirnya dokter memasang ring jantung, memasang ring di jantung saya, maksud saya, ya. Jadi waktu itu tahun 2011 ketika saya memeriksakan diri, dokter berkata ini bukan jantung, ini sakit mah. Ya, tetapi kemudian mahnya itu berulang-ulang kumat, ya. Ya, dan setelah kemarin ketemu dokter yang kemudian memasang ring di jantung saya, dia mengatakan dulu itu yang Bapak bilang sakit mah itu kelihatannya itu sudah serangan jantung itu. Ya, puji Tuhan, itu perlindungan Tuhan. Kalau perkataan dokter ini benar, bagi saya itu perlindungan Tuhan khusus itu, ya. Dari tahun 2011 masih bisa pelayanan, masih bisa keliling khotbah, masih bisa menulis buku dogmatika yang tebal itu, ya, dan melakukan berbagai macam aktivitas, pergi ke Belanda studi S2, lalu kembali ke Indonesia dan begitu banyak kesibukan. Tahun 2020 baru kena serangan jantung lagi. Nah, waktu 2020 bulan November itu saya kena serangan jantung. Itu saya terbaring, semua kram, ya, perut dan dada ini kram dan mata sudah kunang-kunang. Saya kira sudah mati. Tapi kemudian lolos dan setelah dibawa ke kamar, saya pikir saya tidak jadi mati. Kemungkinan besar saya akan hidup. Ya, seperti itu, ya, pergumulan, ya, saudara. Dan ketika dokter mengkateter saya, ya, lalu memeriksa jantung saya, katanya ada satu pembuluh darah utama, koroner utama di jantung itu yang buntu total, tidak bisa diapa-apain. Tapi yang lain bisa dibersihkan dan dipasangi ring satu, ya, cuma satu ring. Yang satunya buntu total katanya. Nah, selama bulan November sampai akhir Desember, saya bolak-balik masuk IGD itu. Bolak-balik masuk IGD, disuruh pulang. Sampai IGD diperiksa, ini baik-baik saja jantungnya. Padahal saya merasa tidak enak, ya. Saya merasa tidak nyaman begitu, ya. Rasanya seperti mau pingsan. Ya, masuk rumah sakit sampai berapa kali, ya? 5 kali kalau tidak salah itu opnamenya. Kalau IGD-nya itu berkali-kali, ya. Habis masuk IGD disuruh pulang, masuk IGD disuruh pulang. Persis ketika saya coba ke rumah sakit Katolik dan ketemu dokter Katolik, ya, di sana, bukan dokter yang memasang ring jantung, bukan. Dia berkata, ini sebetulnya Bapak ini tidak apa-apa ini, Pak, katanya. Mungkin dia sengaja berbicara seperti itu untuk menguatkan mental saya, ya. Tidak apa-apa ini, katanya. Coba kuatkan diri, katanya begitu, ya. Nah, setelah keluar dari rumah sakit Katolik itu
Itulah terakhir kali saya opname dan sampai sekarang nggak pernah ke IGD, nggak pernah opname lagi masalah sakit jantung ini. Nah, kemudian saya berpikir saya harus lawan, ya, walaupun rasa sesak, rasa seperti kalau bicara sedikit saya udah kok sesak rasanya ya. Kalau saudara dengarkan video-video saya yang awal tahun 2021 sampai pertengahan itu, saudara akan lihat saya ngomong, tarik nafas. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering-sering minum air, kan begitu ya saudara ya. Tapi saya berpikir saya harus lawan. Saya mulai olahraga terus secara rutin, ya jalan kaki. Dari 300 meter, 400 meter, 600 meter, sampai 1 kilo, ditambah 1,3 kilo, 1,5 kilo, 2 kilo, dan sekarang setiap hari rata-rata rutin itu 2 kilo sampai 2,4 atau mungkin 2,5 kilometer. Ya, itu lumayan jauh lah ya, keliling perumahan itu sudah lumayan jauh itu. Ya, apalagi kalau sampai 2,5 kilometer ya. Jadi saya memang fight ya, saya lawan itu penyakit jantung ya. Nah, ketika Bapak ini dari Gresik tadi sharing kepada saya berikan 4 saran kepada dia. Ya, saya bilang yang pertama mental, Pak. Mindset ya, mentalnya ini harus diubah. Ya, saya bilang begini, jangan pikir mati, Pak, pikir hidup. Ya, Bapak masih bisa telepon saya sekarang ini masih suara bagus, saya bilang. Ya, Bapak harus pikirkan hidup. Pikir mati itu nanti kalau tergeletak di rumah sakit ya, mata sudah kunang-kunang, sudah ingatan sudah mulai hilang, nah itu baru katakan kepada Tuhan, saya mau mati sekarang Tuhan. Tapi kalau masih hidup, ya harus dilawan itu penyakitnya, begitu ya. Jadi pikirkan hidup, mentalnya harus kuat, Pak. Lalu saya ceritakan pengalaman saya sakit jantung itu bagaimana kemudian saya bolak-balik rumah sakit, tapi kemudian saya lawan ya. Saya berjuang sekuat tenaga dan mental saya untuk harus kalahkan penyakit ini. Karena memang kalau mental sudah kalah, segala macam penyakit itu gampang untuk datang. Ya, saudara tanya dokter lah. Ya, saudara tanya dokter ya. Kalau mental sudah down, segala macam penyakit itu datang. Jantung bisa kumat ya, stroke dan lain sebagainya, saudara ya. Ya, bahkan penyakit kecil pun bisa membunuh ya. Dan saya kira kemarin orang yang mati-mati karena COVID itu saya kira lebih banyak karena faktor mental. Jadi pengaruh COVID sebetulnya tidak terlalu besar, tapi karena mental sudah ketakutan setengah mati, ya takut mati, akhirnya COVID membunuh dia, saudara. Maka saya bilang kepada Bapak itu mental, Pak, lawan. Ya, dan saya lawan, dan saudara lihat sekarang saya bicara sangat lancar. Ya, dulu setengah tahun lalu atau mungkin hampir 1 tahun lalu, saudara lihat saya minum air terus, bicara, tarik nafas dulu, bicara, tarik nafas dulu. Sekarang sudah lancar, saudara ya. Wajah saya sudah segar sekali. Ya, itu mental pertama. Kedua, selain mental, saya katakan kepada dia untuk mulai olahraga, jangan malas. Dan saya sudah buktikan olahraga ini sangat bermanfaat. Saya rutin setiap hari berolahraga. Lawan kemalasan. Ya, kalau dari dulu saya rutin seperti ini olahraga setiap hari, saya kira tidak akan kena serangan jantung ya. Menyesal, tapi tidak apa-apa, ini pelajaran penting. Dan saya belum terlambat, saya masih bisa koreksi ya, saya masih bisa memperbaiki diri. Dan saya rutin berolahraga setiap hari sekarang. Dan saya tambah sehat dari hari ke hari. Yaitu saran saya yang kedua, jangan malas, harus olahraga. Ketiga, saya bilang, jaga makannya, Pak. Ya, karena dia di Jawa Timur dan saya juga orang Jawa Timur. Ya, maksud saya tinggal di Malang ya. Asal saya dari NTT ya, tapi saya sudah orang Malang ini. Sudah di Malang ini saya sudah berapa tahun ya? Sudah 30 tahun. 30 tahun di Kota Malang ya. Menjadi warga Kota Malang maksud saya. Jadi saya bilang, misalnya makanan ini, Pak, itu makanan Jawa Timuran ya. Rawon, saya bilang. Rawon yang berlemak itu sebaiknya stop sama sekali. Nah, saya rawon sama sekali stop. Ya, bakmi yang berminyak sekali itu saya stop. Lalu daging babi, saya hanya ambil dagingnya 1-2 potong kecil saja. Ya, tapi kalau daging babi rica-rica, campur lemak apa segala macam, itu saya tidak makan lagi. Kalau kambing, saya sama sekali stop. Ya, sate kambing itu stop sama sekali. Gulai kambing stop sama sekali. Kalau daging sapi, saya masih makan secukupnya, itu daging sapi.
Nah, kalau ayam saya makan masih normal, ikan saya makan masih normal. Sebetulnya saya pingin jadi vegetarian saja sekalian ya. Ya vegetarian maksud saya ya, sekalian ya. Tapi rupa-rupanya makan sayur tok itu badan rasa lemas ya. Jadi saya tetap pertahankan makan ayam dan ikan ya, tetapi ayam tanpa kulit ya. Jadi saya ketat masalah makan, saudara ya. Nah, itu saran saya yang ketiga ya. Lalu saran saya yang keempat mengenai obat-obatan, tentu saja harus rutin minum obat dokter. Itu penting sekali. Karena dokter yang paling tahu penyakit kita dan dia yang paling tahu obat apa yang kita harus minum. Jangan melawan apa yang dikatakan dokter. Taati saja. Jadi saya rutin ya minum obat dari dokter. Ya, yang utama itu namanya Clopidogrel ya. Itu obat pengencer darah. Saya rutin minum itu terus ya. Jadi petunjuk dokter, obat dari dokter mesti dikonsumsi. Jangan sampai berhenti. Ada orang saya pernah dengar itu sakit apa ya itu ya. Dokter katakan minum obat setiap hari. Dia berhenti selama 1 tahun. Akibatnya fatal luar biasa. Itu mempengaruhi seluruh tubuhnya jadi rusak semua. Ya, jadi harus ikut saran dokter, minum obat yang diberikan oleh dokter. Tetapi saya juga, saudara, menambah dengan obat herbal. Ya, menambah dengan obat herbal. Dulu ada pengikut saya lah ya, dari Bandung, mengirimkan itu obat, ya namanya propolis ya. Harganya kalau saya tidak salah 1 botol itu sekitar 250.000. Ya, saya minum itu ya lumayan. Efeknya bagus ya. Efeknya rasanya bagus, untuk dada bagus rasanya. Tapi kemudian ada juga teman yang menyarankan untuk meminum teh ketumbar. Ya, teh ketumbar pagi-pagi, bangun pagi sebelum memasukkan apa-apa ke perut ya, maksudnya sebelum makan apa-apa. Itu dia bilang waktu itu 2 sendok makan apa 3 sendok makan ya, tapi kemudian saya kurangi sendiri ya, terlalu banyak itu ya. Saya cuma pakai 1,5 sendok makan ketumbar, taruh di gelas, lalu didihkan air ya, air mendidih sekali, lalu dituangkan. Ya mungkin kalau gelas normal hanya 3/4 gelas, lalu ditutup itu, tunggu sekitar 20 menit, setengah jam, minum seperti teh. Itu rutin saya lakukan. Nah saya juga riset ya, anda sembarangan ya, dengan obat herbal teh ketumbar ini. Saya baca-baca di Google, apakah punya efek samping, dan terutama saya khawatirkan ginjal ya, karena saya mau tidak mau harus ikut aturan dokter untuk mengkonsumsi Clopidogrel terus-menerus itu kan. Ya itu tidak bisa dihentikan katanya begitu kan, untuk mencegah pengulangan serangan jantung. Nah maka saya riset di Google, pakai Google ya, ternyata tidak ada efek samping kecuali lambung katanya. Ya kalau cuma itu sih ya masih bisa ditolerir ya. Jadi saya rutin tiap pagi minum itu, tetapi saya juga ada bijaksananya sendiri. Setelah sekitar 2 bulanan saya minum, atau 1,5 bulan sampai 2 bulan itu saya rutin minum, atau 2 bulan lebih ya, saya rutin minum, saya stop 1 minggu. Saya stop 1 minggu. Dan itu berdasarkan saran teman saya juga dulu. Ya, katanya dia setelah beberapa waktu minum terus, dia stop dulu 1 minggu, dan saya ikuti. Dan memang rasa lebih bagus. Nah, saya pikir daripada beli terus ya obat herbal, mending bikin teh ketumbar sendiri, jauh lebih aman juga kan, saudara, lebih murah, lebih aman. Jadi itu yang saya konsumsi ya, saudara, mengenai obat-obatan. Dan memang secara penelitian kedokteran, saya memang tidak menemukan itu ya, dalam pengertian ketat sekali secara medis, terbukti bahwa teh ketumbar itu menyehatkan jantung, pembuluh darah, dan lain sebagainya. Tetapi saya merasakan efeknya di tubuh saya, itu enak, itu bagus, tambah baik. Dan efek samping tidak ada. Maka saya pikir, kenapa tidak saya gunakan? Ya, kalau ini bermanfaat ya. Seperti itu ya, saudara ya. Jadi 4 hal ini yang saya sarankan kepada Bapak itu tadi. Pertama, mental. Harus berpikir, saya harus kalahkan penyakit ini. Jangan tidur dengan penyakit, saudara. Ya,
Kedua, lawan penyakit dengan berolahraga terus-menerus. Rutin setiap hari, jangan malas berolahraga. Ketiga, makannya ya harus dijaga. Jangan melawan kalau dokter atau petugas rumah sakit atau bagian gizi daripada rumah sakit itu sudah mengatakan makanan ini tidak boleh, yang ini tidak boleh, makan yang ini, kita harus taat lah ya. Jangan sudah sakit jantung tapi sukanya sate kambing berlemak begitu. Wah, ini sudah, ini bahaya ya. Jadi makannya itu harus dijaga. Keempat itu rutin obat dari dokter, dan kalau ada obat herbal yang dirasa bermanfaat dan tidak ada efek samping, silakan dikonsumsi ya. Itu saran dari saya dan saya pakai itu. Saya merasakan manfaat yang luar biasa. Sekarang saya tambah sehat. Boleh dibilang sebetulnya sekarang ya tidak boleh lagi saya sebut diri sakit jantung ya. Sudah sehat kembali saya ini saudara. Saya khotbah sekarang sudah bisa teriak-teriak saudara ya. Jadi sudah sehat lah ya. Dan yang paling penting sebagai orang Kristen, ini yang paling utama. Kita persekutuan dengan Tuhan selalu dijaga. Kalau ada dosa, bereskan dosa. Hati kita biarlah selalu penuh dengan sukacita Tuhan. Pikiran kita biarlah selalu penuh dengan firman Tuhan. Dengan seluruh ajaran Kristen yang benar, yang agung dan mulia. Dan itu akan membawa damai sejahtera, sukacita yang sejati. Dan ini akan berefek baik bagi tubuh kita. Saya bicara sampai di sini. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Tuhan memberkati kita semua.